Dan tepat di hari Jumat, Jumat satu minggunya ya, dia itu langsung sudah bisa mendengar, dan itu teman saya sendiri di Lombok Timur saya bawa ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di Lingkuk Gedok. Kebetulan kami bersama Pak Kadus ya. Halo. Pak Kadus di lingkungan ini langsung akan menceritakan bagaimana kisah daripada Lingkuk Gedok ini dan khasiatnya. Ya, namun sebelum itu teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam kita membuat video, bisa like, share, and comment di video ini ya. Yuk kita dengarkan cerita dari Pak Saibi. Baik, halo, selamat siang. Bersama saya Tua Ibi. Saat ini saya ada di wilayah Desa Jango dan sedang berada di sebuah spot termasuk spot bersejarah bagi masyarakat setempat. Tempat ini bernama Eat atau Kemali Lingkuk Gedok. Ya, jadi Kemali Lingkuk Gedok ini adalah sebuah tempat yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan penyembuhan. Ya, jadi masyarakat setempat sini ketika anggota keluarganya atau siapapun, mungkin temannya yang mengalami sakit telinga yang secara tiba-tiba seperti mendengung ataupun tiba-tiba kehilangan pendengaran, maka di sini adalah tempat yang diyakini sebagai tempat untuk melakukan penyembuhan. Jadi tempat ini bernama Lingkuk Gedok. Ya, Lingkuk itu dalam bahasa Lomboknya itu adalah sebuah sumur kecil. Gedok itu artinya tuli. Jadi tempat ini sebagai tempat penyembuhan untuk orang yang tuli. Ya, tuli itu terkadang karena tiba-tiba ada serangan apalah, tidak tahu, mungkin itulah keyakinan masyarakat setempat. Jadi tempat ini dulunya adalah maksud saya sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi tidak tahu persis siapa yang membuatnya, namun masyarakat setempat sudah lama sekali meyakini tempat ini sebagai tempat penyembuhan untuk penyakit tuli. Nah, dan ini dia Kemali Lingkuk Gedok. Untuk saat ini memang di sekitar sini terlihat tidak apa-apa. Biasanya masyarakat di sini kalau akan datang untuk mengunjungi tempat ini untuk melakukan penyembuhan, mereka akan membawa sesajen. Ada ayam, rokok, uang, manisan, dan segalanya. Sama empok jagung namanya. Jadi di sini ditabur dulu, dan biasanya itu mereka datang pada hari Jumat pagi. Jumat pagi. Ya, jadi tidak bebas ya hari ini. Sebenarnya sih bebas, cuma mereka lebih meyakini kalau hari Jumat itu adalah hari yang bagus untuk datang berkunjung ke sini. Tepatnya di pagi hari. Ya. Sesajennya itu diletakkan di sini atau iya, setelah selesai dibawa lagi? Sesajennya itu diletak di sini sebelum mereka akan mengambil air di sini. Jadi sesajennya itu dari misalkan berasnya ditabur dulu, sama jagungnya dilepas, lalu ditabur sedikit, terus ayamnya di sini diikat, dan semua yang dibawa itu dilepas, tidak boleh dibawa pulang.
hanya ayamnya itu ayam ayam hidup, biasanya ayam hidup. Dia tidak membawa ayam yang sudah dipanggang, tapi ayam hidup. Biasanya ayam jago dibawa ke sini. Ya. Jadi mereka akan menaruhnya di sini, lalu setelah itu baru mereka berdoa, meminta kesembuhan dan mengambil airnya. Jadi ini adalah kemalinya. Dulunya di sini adalah dikelilingi oleh tenda sebagai kemali. Nah ini dia yang gimana Pak Ibi? yang diyakini masyarakat ketika ngambil. ya. Jadi masyarakat itu setelah menabur beras sedikit dengan jagung empoknya begitu, sama ayamnya diikat semua di sini, baru mereka berdoa dulu, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syarat air yang ada di Lingkuk Gedok ini. Jadi Lingkuk Gedok ini sebenarnya sudah populer di masyarakat setempat ini. Baik yang di Kenyalu, Jenggowan, banyak yang datang ke sini dahulunya. Kalau kita lihat tadi botol ini kan kita ambil di sini ya. Ya, ini juga ada ini beberapa bukti botol. bahwa memang ada beberapa orang yang masih datang di sini ya. Betul. Ya, jadi caranya begini. Kita harus ambil dulu. Pertama kita harus masukkan dulu tangan. Ya, masukkan tangan untuk meraba airnya sama lubangnya itu, baru kita ambil. Ya, dengan cara begini. Setelah kita ambil, baru kita basuh muka. Muka dulu, baru kepala, baru telinga ditetesi. Tetesi kiri mana yang mendengung, misalkan yang kanan kita masukkan airnya. Ya, setelah itu baru kita kembali menabur airnya. Setelah itu biasanya kita bawa botol dari rumah. Nah, botolnya itu dibawa pulang. Airnya kita ambil lalu kita bawa pulang. Nanti di rumah air itu kita pakai lagi untuk cuci muka, kemudian masukkan ke telinga. Berarti di rumah juga dipraktikkan? Dipraktikkan juga di rumah. Berapa kali itu biasanya? Biasanya kita basuh itu di pagi hari. Pagi hari ya, ketika baru bangun kita biasanya cuci muka pakai air itu. Bisa ditunjukkan itu airnya gimana? Ya, ini karena kebetulan ini kan musim kemarau nih. Jadi air di sini agak dalam. Bening ya? Ya. Kemudian memang agak sedikit bening sih. Bening bersih. Cuman kalau lagi awal musim kemarau, airnya akan lebih penuh ke sini. Penuh dia, kemudian mengalir ke sawah ini ya. Bisa diminum nggak itu kira-kira Pak Ibi? Sebenarnya bisa ini, cuma ini karena airnya agak di dalam dia, sehingga bagusnya nggak usah diminum aja. Ya, kecuali kalau airnya penuh karena dia kan mengalir. Nanti khusus untuk telinga saja? Ya, khusus untuk telinga saja sama kita cuci muka. Jadi itu manfaat dari air Lingkuk Gedok yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk memohon penyembuhan penyakit tuli. Ya, penyakit gedok. Makanya namanya Lingkuk Gedok. Ya. Berarti sudah sering orang ya? Sudah sering. Dulu ketika kami kecil itu, waktu masa kecil, kalau ada yang datang berobat ke sini, biasanya kita mengintip dari atas sana, kadang dari sana. Yang kita intip itu ayamnya. Oh, ayamnya. Ya, ayamnya sama uangnya. Yang kita, soalnya kan nggak boleh dibawa pulang. Jadi kadang ada yang ngintip dari sana, ada yang ngintip dari atas sana. Ketika orangnya sudah pulang, kita berlarian untuk ambil sesajennya, ayamnya. Kadang kita berebutan itu. Tapi meskipun begitu sembuh ya penyakitnya? Alhamdulillah. Makanya diyakini sekali sama terutama masyarakat sekitar sini, diyakini bisa menyembuhkan. Segala sesuatu itu berawal dari keyakinan tentunya. Dan yang kita yakini itu tentunya Tuhan Yang Maha Kuasa, namun melalui syarat yang ada di sini. Begitu. Jadi dulu juga saya pernah membawa teman, ini pengalaman termasuk ke pengalaman pribadi. Saya bawa teman dulu dari Lombok Timur semasa kanak-kanak, sewaktu waktu MTS kalau nggak salah itu. Teman saya ini tiba-tiba nggak mendengarkan begitu.
Kalau kita panggil nggak akan menoleh kecuali kita lempar pakai batu atau kita langsung tepuk pundaknya. Baru dia menoleh. Lalu kemudian saya bilang, ada apa, kenapa gitu? Ada apa dengan pendengaranmu? Saya nggak tahu, katanya begitu. Akhirnya orang tuanya yang bilang, selung-selung gedok dia di entah berdengah begitu. Tiba-tiba tuli. Terus saya tanya, apa yang kamu rasakan gitu, saya tanya teman saya itu. Akhirnya dia mengisyaratkan seperti angin di dalam. Seperti angin yang sekencang-kencang bunyi angin di dalamnya. Akhirnya karena sudah waktu itu katanya sudah 2 mingguan dia tidak bisa mendengarkan. Karena tiba-tiba akhirnya saya ajak dia ke sini. Namun orang tuanya itu seperti tidak yakin begitu, karena kami kan masa itu masih kanak-kanak. Saya waktu itu bilang sama orang tuanya, tapi kalau ke sana itu kita bawa ayam, ada rokok, ada beras, ada jagung yang sudah digoreng, yang semacam apa namanya itu, jagung popcorn ya, semacam popcorn itu, jagung yang ngembang itu. Kemudian ada uang juga kita harus bawa, saya bilang gitu. Namun orang tuanya itu hanya memberikan kami itu beras sama rokok sama uang 50 rupiah, bukan 50 rupiah. Maksud saya uang bolong. Uang bolong waktu itu saya ingat uang bolongnya cuma 2. Itu yang dikasih. Akhirnya saya bilang, tapi lebih bagusnya kita ke sana hari Jumat. Akhirnya betul, Jumat pagi saya ke sini bawa. Dan benar juga setelah saya praktikkan cara anunya itu, berasnya itu ditabur sedikit. Saya suruh dia limas sendiri sedikit, airnya ambil sendiri. Lalu saya suruh dia basuh muka. Basuh muka kemudian diteteskan ke telinganya. Dan alhamdulillah 2 hari setelah itu saya berkunjung lagi ke rumahnya. Kita nggak capek lagi manggil. Setelah saya panggil, memang masih dia agak apa namanya itu kurang mendengar, tapi kita nggak berkali-kali manggilnya begitu. Dan tepat di hari Jumat, satu minggunya ya, dia itu langsung sudah bisa mendengar. Dan itu teman saya sendiri di Lombok Timur saya bawa ke sini. Dan orang tuanya pun iya, heran begitu loh, kok bisa gitu. Di mana tempatnya? Akhirnya saya ceritakan, namanya Lingkuk Gedok. Akhirnya ya kalau ada keluarganya juga dia rekomendasikan ke sini untuk datang berobat. Tentunya di sini bukanlah tempat suatu tempat yang sangat kita harus bagaimana. Tapi maksud saya itu adalah tetap Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta. Namun ini adalah sebagai syarat ya, sebagai sarana begitu. Dan itu ada teman saya dulu, benar-benar dia sembuh alhamdulillah, seminggu sudah bisa mendengarkan langsung. Terima kasih Pak Ibi. Oke, sama-sama.